Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk nak. Iya, terima kasih Bu. Sini, sini, sini. Silakan duduk. Boleh duduknya di sini. Iya Bu, terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah kabarnya baik Bu, baik-baik saja. Kalau tidak salah ini atas nama Arba'in ya? Ya betul sekali Bu, saya Arba'in dari kelas 10 TKR 1 Bu. 10 TKR 1. Nah, sebelumnya Nak Arba'in sudah pernah masuk ke ruangan ini? Belum sih Bu, ini pertama kalinya. Ini saya disarankan oleh teman saya untuk masuk ke ruangan BK berkonsultasi dengan Ibu. Oke, baik. Nah, apakah Nak Arba'in ini sudah tahu bagaimana cara konseling itu sendiri? Jujur saja sih Bu, ini pertama kalinya saya masuk di sini dan saya masih tidak tahu Bu bagaimana proses konseling itu. Jadi begini Nak Arba'in, di dalam sebuah proses konseling itu ada yang namanya seorang konseli dan seorang konselor. Di mana ibu di sini sebagai seorang konselor dan Arba'in sendiri sebagai konselinya. Nah, pada proses konseling berlangsung itu ibu akan membantu Nak Arba'in dalam memecahkan sebuah masalahnya. Kemudian di sini yang berperan aktif dalam proses konseling ini Nak Arba'in sendiri. Nak Arba'in di sini secara terbuka menceritakan apa saja permasalahan yang mungkin selama ini Nak Arba'in alami. Kemudian dalam proses konseling itu Nak Arba'in tidak usah takut untuk bercerita mengenai apa saja masalahnya, karena di dalam proses konseling ibu sendiri berprofesi sebagai seorang guru BK itu ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana insya Allah ibu tidak akan menceritakan masalah Arba'in kepada siapapun, mau kepada teman ibu, kepada teman-teman Arba'in. Nah, setelah Arba'in tahu mengenai asas kerahasiaan itu sendiri, selanjutnya mungkin pada proses konseling ini kita akan membutuhkan waktu selama 45 menit. Apakah Arba'in siap akan hal itu? Ya Bu, saya siap Bu untuk melakukan konseling. Oke, kalau begitu ibu mau tahu kenapa sih sehingga Nak Arba'in ini diarahkan oleh temannya datang ke ruang konseling ini? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya itu memiliki masalah. Kalau boleh tahu apa masalahnya Nak? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya kan ini bekerja Bu juga dan sambil sekolah juga. Jadi saya karena keadaan ekonomi yang mengharuskan saya juga bekerja, tetapi pekerjaan saya itu Bu mengganggu aktivitas akademik saya Bu, di mana saya suka sering terlambat bangun karena tidak bisa mengatur waktu saya Bu. Saya kalau pulang dari bekerja saya juga biasa begadang dan bahkan lambat bangun tidur, dan itu menyebabkan saya terlambat ke sekolah Bu, dan terlambat di sekolah, dan juga kadang saya tidak mengerjakan tugas Ibu, sehingga itu menyulitkan saya dalam mengatur waktu di dalam bekerja dan juga melanjutkan pendidikan saya Bu. Oh, berarti Nak Arba'in ini istilahnya selain bersekolah juga bekerja di luar sana. Iya, Bu. Nah, kalau boleh tahu apa pekerjaan Nak Arba'in di luar? Jadi Bu, saya itu bekerja di sebuah bengkel om saya Bu. Saya di sana membantu dalam misalkan membantu kalau misalkan ada pelanggannya memperbaiki motor dan lain sebagainya Bu. Berarti Nak Arba'in ini kerja di bengkel ya? Ya. Otomotif. Nah, selain itu Nak Arba'in juga tadi mengatakan bahwasanya Nak Arba'in ini ingin tetap aktif di sekolah karena dengan adanya pekerjaan itu mungkin Arba'in merasa tidak bisa membagi waktunya seperti itu. Ya Bu, betul sekali, saya tidak bisa membagi waktunya. Ketika saya bekerja kemudian saya sembari juga bersekolah, saya kayak mengalami permasalahan di akademik saya karena saya tidak tahu bagaimana caranya sebenarnya membagi waktu saya bekerja sambil bersekolah juga. Baik, saya sangat mengerti perasaanmu. Jadi di sini Arba'in sangat bingung membagi waktu, memanajemen waktunya lah dalam bidang pendidikan, terus harus bekerja juga di luar sana. Nah, kira-kira nih, apakah Nak Arba'in ini punya tujuan khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau tujuan Bu, saya sih pengennya kan saya harus bekerja juga, tapi di satu sisi juga saya ingin akademik saya itu berjalan dengan lancar Bu.
datang tepat waktu, bisa mengerjakan tugas saya dengan baik, dan semuanya berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan pekerjaan saya, Bu. Berarti Narbain ini ingin sekolahnya tetap berjalan dengan lancar, tetapi tidak mau juga meninggalkan pekerjaan tersebut. Ya, Bu. Karena Narbain juga sebagaimana pasti butuh uang untuk keluarganya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kalau kita mulai mengatur waktu Narbain terlebih dahulu? Tapi bagaimana cara kita mengatur waktu Narbain ini? Bagaimana ya? Sebenarnya kan saya ini sering terlambat bangun, dan sepertinya sekarang ini saya masih mencari cara-cara sih, Bu, bagaimana agar saya itu tidak terlambat lagi bangun, dan otomatis juga tidak terlambat di sekolah, Bu. Bagaimana kalau kita Narbain itu mengatur waktunya dengan cara bangun tepat waktu eh, bangun tepat waktu ke sekolah. Bagaimana caranya? Mungkin iya, Bu. Mungkin kayaknya dengan alarm, bagaimana, Bu? Atau dengan menggunakan alarm? Boleh. Jadi solusi pertama mungkin Arbain bisa membangunkan diri dengan cara membuat alarm mungkin beberapa menit sebelum beraktivitas sebelum ke sekolah. Terus mungkin Arbain bisa meminta tolong sama orang tua atau siapapun yang Arbain temani tinggal di rumah, atau siapa tahu Arbain juga tidur dengan adik atau sama kakak. Mungkin Arbain bisa minta tolong dengan dia. Oh iya, Bu, betul sekali, Bu. Sepertinya saya juga bisa minta tolong kepada ibu saya untuk lebih membangunkan saya lebih awal, Bu. Dan terkait dengan alarm tadi, saya kan biasanya kan punya alarm, Bu, tapi saya kadang tidak terbangun, dan mungkin solusinya sekarang saya akan lebih banyak membuat beberapa alarm, misalkan 5 menit selang waktunya buat lagi, dan itu mungkin lebih mudahkan saya untuk bangun lebih awal. Baik, nah, kalau boleh tahu, tadi Narbain mengatakan bahwa sering terlambat ke sekolah. Memangnya Narbain pulang dari kerja itu jam berapa? Apakah di atas jam 10? Iya, Bu, saya kan ini pulang dari jam sekolah itu jam 4, pukul 4 sore. Iya. Kemudian setelah maghrib saya masuk kerja, Bu, membantu om saya di bengkel. Nah, untuk itu saya pulangnya dari bekerja itu sekitar hampir jam 12, Bu, setengah 12 lah, baru saya pulang. Kemudian situ saya bebenah diri, dan biasanya tidurnya sih, Bu, jam 1 ke atas begitu, Bu. Oh, berarti permasalahannya ini Narbain juga pulang terlalu larut malam ya? Iya, Bu. Nah, kalau seperti itu, apakah ada cara agar anak Arbain ini pulangnya tidak terlalu larut malam? Kalau untuk itu sih, Bu, saya kan bekerja di bengkel om saya. Tapi kalau solusinya mungkin saya kan harus cepat lebih awal kembali ke rumah, Bu, agar saya bisa tidur cepat. Nah, kalau demikian itu tergantung dari om saya, Bu. Mungkin saya bisa meminta izin untuk lebih cepat pulang lebih awal, Bu, kepada om saya, pemilik bengkel tersebut, Bu. Betul sekali, nak. Jadi di sini langkah kedua mungkin Arbain bisa memberitahu omnya untuk agar pulangnya itu tidak terlalu larut malam. Tetapi Arbain dengan cara menyampaikannya itu, anak Arbain tuh memberikan pengertian bahwasanya saya ini masih menjadi seorang siswa. Jadi mungkin bisa pekerjaannya diberikan di awal-awal saja agar nanti pulangnya tidak terlalu larut malam. Jadi tugas Arbain itu memberikan pengertian kepada omnya tersebut. Oh, baik, Bu. Jadi saya kan jarak rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolah, Bu. 10 menit sudah sampai. Mungkin saya bisa ya, Bu, masuk jam 5, kemudian meminta kepada om saya untuk pulang lebih cepat, misalkan jam 9 atau sebelum jam 10, Bu. Iya, betul sekali itu. Nah, agar masalah di sekolah itu seperti di bidang akademikmu terlalu turun karena sering terlambat, kurang fokus di sekolah, itu bisa semuanya diatasi jika Arbain itu bisa memanajemen waktunya dengan baik. Iya, baik. Saya akan mencoba untuk minta izin kepada om saya untuk lebih cepat
lebih awal pulang lah Bu, sehingga juga kan kalau misalkan saya pulang sekitar jam 9, saya sih masih punya waktu untuk mengerjakan tugas Bu, karena jurus saja tugas saya juga terbengkalai Bu. Jadi kalau misalkan saya memang bisa untuk pulang lebih awal, mungkin saya juga punya waktu untuk mengerjakan tugas saya Bu. Baik, itu tadi merupakan solusi yang sangat tepat untuk masalah Naarbain itu sendiri. Nah, karena solusinya sudah Naarbain temukan, kapan kira-kira Naarbain bisa melakukan hal itu? Kan tadi solusi saya pertama itu Bu, mengatur jadwal bangun tidur saya, misalkan dengan membuat alarm untuk bangun saya. Kemudian meminta orang di rumah Bu membangunkan saya juga lebih awal. Kemudian terkait dengan saya pulang kerja itu terlalu larut, saya kan mencoba minta kepada om saya atau bos saya untuk pulang lebih awal. Nah, kalau terkait dengan kapan saya bisa memulainya Bu, mungkin kalau untuk memulai meminta persetujuan dari om saya terkait dengan jam pulang saya, mungkin saya bisa mulainya hari Senin Bu, karena kan hari ini hari Sabtu Bu, jadi besok saya libur Bu, jadi saya mungkin bisa meminta atau mendiskusikannya dengan om saya itu hari Senin Bu. Kalau terkait dengan alarm, insya Allah saya akan membiasakannya sejak sebentar atau besok Bu, saya akan bisa misalkan membuat beberapa alarm yang itu aktif setiap hari Bu, dan semoga saja saya bisa konsisten melakukan itu Bu. Baik, nah, karena solusinya sudah ditemukan dan mungkin sudah disepakati bersama, bagaimana perasaan Naarbain sekarang setelah melakukan sesi konseling ini? Ya, dari awal kan Bu, saya ini merasa bingung dalam apa sih sebenarnya penyelesaian dari masalah ini. Tapi setelah berkonsultasi dengan ibu tadi, sepertinya saya sedikit merasa lega, sedikit merasa tenang karena memiliki gambaran terkait dengan penyelesaian masalah ini saya Bu. Baik, jadi di sini ibu mau bicara tentang pokoknya selesaikan masalahnya, kemudian lakukan solusi-solusi yang tadi Naarbain sebutkan itu. Nah, karena solusinya sudah Naarbain dapat, ibu mau apabila anak Naarbain itu telah melakukan itu dan masih ada kendala, ibu akan tetap ada di sini ya. Kalau apabila Naarbain masih punya masalah atau terkait apapun itu yang membuat Naarbain itu terganggu tentang hal apapun juga, itu Naarbain boleh cerita ke ibu. Baik Bu, setelah ini saya sebenarnya memang ingin meminta kepada ibu, minta tolong kalau misalkan keputusan saya tadi, langkah-langkah saya ingin ambil itu punya kendala, bolehkah Bu saya berkonsultasi lagi nih kapan saja kepada ibu, karena jujur saya merasa lega Bu terkait dengan apa yang sudah saya dapatkan hari ini. Boleh, sangat boleh, ruangan ibu sangat terbuka untuk Naarbain. Kalau bisa Bu, kan ini kan saya juga bekerja Bu, kan kalau misalkan menyulitkan saya untuk datang ke ruangan ibu, bisakah Bu saya meminta kontak ibu, misalkan kalau misalkan ada beberapa hal kecil yang perlu saya konsultasikan, bisa lewat HP. Boleh, sangat boleh. Ya Bu, setelah ini saya minta nomornya ibu, boleh? Boleh. Ya udah, Karena solusinya sudah ditemukan, mungkin sisi konseling kita pada hari ini dan permasalahan Naarbain itu mungkin cukup sampai di sini. Ya Bu, terima kasih semuanya. Saya berterima kasih kepada ibu karena sudah mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan cerita saya dengan sangat ramah, dan ibu membantu saya menemukan solusinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu. Ya. Kalau begitu bisa saya pamit dulu Bu? Boleh. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sini saya start.